komisi yang hendak memutuskan pemilu legislatif 2024 akan kembali ke sistem proporsional tertutup. Bagusan proporsional terbuka nggak sih? Lah, bukannya memang bagusan proporsional terbuka ya? Emang bedanya proporsional terbuka sama tertutup itu apa? Kalau proporsional terbuka, kita tuh bisa memilih pemimpin sesuai dengan kriteria kita. Tapi kalau misalnya proporsional tertutup, kita tuh cuma bisa milih partai. Berdasarkan data yang kami ambil dari Badan Pusat Statistik yang dikutip oleh Data Nesia, terdapat sekitar 208 juta penduduk Indonesia yang ikut dalam pemilu 2024 nanti. Tentunya masyarakat Indonesia tersebut menginginkan pemimpin sesuai dengan kriteria mereka. Untuk itu, kami mengusulkan kembali Indonesia menggunakan proporsional terbuka. Mengapa dengan demikian? Terdapat dua alasan utama mengapa kami lebih mengunggulkan proporsional terbuka daripada proporsional tertutup. Pertama, ditinjau dari banyaknya kekurangan proporsional tertutup itu sendiri. Di sini kami akan memaparkan beberapa contoh, yakni yang pertama adalah ketidakadanya dekatan antara masyarakat dengan para calon-calon tersebut. Bagaimana mungkin rakyat dapat memiliki kedekatan dengan para calon-calon tersebut, sedangkan rakyat tidak mengetahui identitas mereka? Yang kedua, akan menurunkan kepercayaan masyarakat dengan politik. Bagaimana mungkin rakyat dapat memberikan kepercayaan yang besar kepada mereka, sedangkan rakyat tidak mengetahui bagaimana cara mereka berpolitik, apa prestasi yang pernah mereka raih, serta cetak rekor apa yang pernah mereka dapatkan selama mereka berpolitik. Yang ketiga, akan terjadi praktik oligarki dan juga nepotisme. Kita tidak dapat menutup mata ketika kita melaksanakan proporsional tertutup di Indonesia, jelas akan terjadi praktik oligarki dan juga nepotisme di Indonesia, dan hal tersebut sangat bertentangan dengan prinsip dasar bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan demokrasi. Dan yang keempat adalah kurangnya akses masyarakat untuk memilih pemimpin yang sesuai dengan kriteria mereka. Kita tidak dapat menutup mata ketika kita melaksanakan proporsional tertutup. Kita hanya memilih partai. Partailah yang akan menentukan pemimpin bangsa Indonesia ke depannya. Bagaimana ketika partai tersebut memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan kriteria masyarakat? Justru hal tersebut sangat berbahaya bagi bangsa Indonesia ke depannya. Yang kedua, berdasarkan tinjauan kami bahwasanya proporsional terbuka memiliki banyak sekali kelebihan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia ataupun Lembaga Negara Pengawal Konstitusi pada 15 Juni 2023 tepatnya pada pukul 5:15 sore menjelaskan bahwa proporsional terbuka memiliki banyak kelebihan. Yang pertama, dalam proporsional terbuka akan mendorong para kandidat untuk berusaha dan bersaing memperoleh suara sebanyak mungkin. Dan yang kedua adalah calon lembaga ataupun calon anggota legislatif diharuskan untuk bersaing dalam memperoleh suara sebanyak mungkin agar memungkinkan mereka untuk memperoleh kursi di lembaga wakil mereka. Dan dari kedua poin tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam proporsional terbuka akan menciptakan persaingan yang sehat antar kandidat serta menciptakan kualitas dari program kerja yang lebih baik dari anggota yang akan terpilih nantinya. Dan yang ketiga adalah proporsional terbuka akan mendorong hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan calon yang akan memilih mereka ataupun antara pemilih dengan calon yang akan terpilih nantinya. Dan yang selanjutnya adalah yang keempat, pemilih memiliki kebebasan untuk memilih calon yang sesuai dengan kriteria mereka, sehingga hal tersebut akan mendorong terciptanya hubungan yang lebih dekat antara pemilih dengan calon yang akan terpilih nantinya. Dan yang kelima adalah pemilih dapat berpartisipasi secara langsung untuk mengawasi wakilnya di lembaga perwakilan, sehingga hal tersebut akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam sistem politik, dan hal tersebut juga akan meningkatkan partisipasi pemilih dalam suatu pemilu. Saya akan menegaskan kembali mengapa kami lebih memilih sistem proporsional terbuka dibanding sistem proporsional tertutup. Sebab yang pertama, karena adanya pengalaman pahit dari sistem proporsional tertutup. Karena beberapa tahun yang lalu digunakannya sistem proporsional tertutup, orang-orang yang berada di anggota legislatif lebih mengedepankan elit partainya dibanding warga-warga yang diwakilinya. Dan alasan kami yang kedua yaitu akan adanya kedekatan antara calon anggota legislatif dengan partai politik. Sebab adanya praktik presidential threshold. Presidential threshold ini adalah ambang batas suara yang harus diperoleh dari partai politik untuk mengikuti pemilu. Hal ini sudah diatur dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Dengan data-data yang telah kami peroleh dan kami paparkan, kami dengan tegas, mantap, dan percaya diri mengatakan sekali lagi bahwa kami mendukung proporsional terbuka daripada proporsional tertutup. Sekian dan terima kasih.